Halo Mas Andi, alhamdulillah baik. Ini sahabat lama banget ini ya. Iya benar. Kita itu kenal sejak 2009 apa 10 gitu. Iya benar. Di Australia, betul ya? Betul, betul. Jadi Mbak Santi ini teman-teman yang tentu ada juga mungkin yang belum tahu. Sahabat saya sejak lama di Australia dulu. S2 waktu itu ya. Iya, saya S2. Ya, saya S3, kita aktif di PPIA gitu. Akhirnya Mbak Santi melanjutkan S3-nya di UK. Betul. Oke, dan sekarang di UK nih posisinya, tapi lagi libur, bukan libur sih ya, pokoknya ada di Indonesia lah. Oke. Nah, saya akan mulai dari situ. Yang saya tahu nih ya, Mbak Santi belakang dari berita yang saya dengar, yang saya baca juga, itu membuat produk, gitu. Dari situ dulu saya mulai nih. Betul. Produk, kalau tidak salah namanya itu Pathgen. Atau apa itu saya nggak tahu, mungkin kita mulai dari situ dulu, Mbak. Pathgen itu apa? Benar nggak cara saya mengucapkan? Iya, iya. Oke. Patgen, memang itu menjadi aktivitas saya akhir-akhir ini. Ya. Patgen itu perusahaan rintisan Mhm. atau startup ya. Oh sorry, berarti Pathgen itu nama perusahaannya ya? Iya, nama perusahaan. Oh, nama perusahaannya, oke. Patgen Diagnostic Technology tepatnya. Oke. Perusahaan rintisan yang saya dirikan sebelum pandemi, jadi pas sebelum pandemi SK Kemenkumham-nya itu sebagai PT lahir di Januari 2020. Oke. Tapi kemudian COVID kan. Jadi Pas banget lahirnya tuh. jadi tidak beroperasi dulu sampai 2021. Kita bergerak di bidang bioteknologi. Jadi kita menelurkan produk-produk harapannya ya untuk diagnostik genetik atau diagnostik molekuler untuk kanker dan mungkin penyakit non communicable disease atau penyakit kronis lainnya dengan pangsa pasar di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Oke, jadi mendirikan perusahaan, produknya adalah untuk diagnostik, berarti untuk itu istilahnya apa tuh? Mengidentifikasi penyakit gitu ya? Berarti atau Iya, jadi diagnostik molekuler untuk kanker misalnya itu sebenarnya ada 3 pilar ya. Pilar pertama itu memang untuk screening, jadi untuk mendeteksi kemungkinan orang yang sehat itu mengalami kanker gitu ya. Nah, yang kedua, pilar kedua itu patient stratification, jadi untuk bagi-bagi pasien kanker itu ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Oke, jadi artinya yang kedua ini berarti ini udah pasti kena, cuman sekarang kita klasifikasikan. Betul. Kelompokkan gitu ya. Betul. Nah, itu untuk menuntun terapi mana yang tepat. Oh. Nah, yang pilar ketiga tes genetik juga bisa untuk pada konteks kanker ya, untuk memprediksi apakah ada residual atau dalam bahasa umum mungkin belum bersih atau kembali lagi. Jadi recurrence monitoring. Oh, artinya ketika ada orang dulu pernah mengalami, mungkin pernah dinyatakan sembuh gitu misalnya, terus dicek lagi kira-kira gitu ya, apakah ada kemungkinan akan balik atau ada sisa apa enggak gitu ya. Jadi ada 3 pilar tadi untuk tes. Siap, sorry Mbak, ini saya karena benar-benar nggak paham ya. Dalam bahasa sederhana saya, apakah produknya Mbak Santi itu bisa digunakan secara sederhana ya, ngetes orang ini ada kankernya apa enggak, gitu atau tidak? Jadi kita sekarang produk yang pertama yang kita luncurkan itu di pilar kedua. Jadi untuk pasien yang memang sudah terdiagnosa tapi diklasifikasikan. Oh, oke. Berarti tujuannya seperti tadi ya, agar dia jelas nih arti, walaupun kan kadang kita mikirnya kanker semua gitu ya. Tapi ini diklasifikasikan agar mempermudah treatment ya. Jadi pengobatannya itu yang tepat pakai apa gitu. Itu namanya pengobatan presisi atau precision medicine. Precision medicine. Oke, itu saya kemarin di kedokteran tuh ada lomba debat kalau nggak salah ya. Saya jadi juri tuh. Itu tuh temanya salah satunya. Iya benar. Jadi memang sekarang arah treatment terutama penyakit non infeksi itu udah precision medicine. Oke. Gitu. Saya terus terang tuh tidak sering ya mendengar ada orang bikin startup atau bahasa Indonesianya perusahaan rintisan di bidang ini, Mbak. Iya memang. Yang umum tuh teknologi produk-produk yang mudah dikonsumsi gitu, misalnya kan makanan gitu. Ini motivasi atau gimana tuh ceritanya Mbak Santi ke bidang ini gitu? Ya kalau Mas Andi dulu inget di Australia dulu saya S2 juga udah
memang meneliti kanker gitu. Jadi S2 saya by research di Australian National University, risetnya tentang angiogenesis. Jadi bagaimana kanker itu bisa menyebar gitu. Nah, kemudian saya melanjutkan S3 kan ke Nottingham University, itu makin mendalami kanker lagi. Jadi di genetika dan patologi ke kanker usus. Nah, karena memang saya peneliti kanker gitu, saya melihat banyak penelitian-penelitian yang tidak tertranslasi gitu ya, nggak sampai ke pasien gitu. Jadi pokoknya hasilnya paper gitu ya? Iya, betul. Yang terbit di jurnal. Betul. Nah, itulah salah satu juga yang mendorong saya untuk bagaimana nih hasil penelitian saya bisa dipakai lah ya dalam tanda kutip oleh pasien. Proses translasi sains itu agak panjang gitu. Jadi kalau kita tahu tingkat kesiapan teknologi ya, TKT itu kalau sampai paper itu dari 1 sampai 3 gitu. Padahal hulu yang diproduksi di industri itu TKT 9. Jadi dari 3 ke 9 itu siapa yang ngerjain kan gitu. Nah, dalam konteks kasus saya, ya saya membuat PathGen dalam rangka menjembatani gitu TKT 3 yang saya hasilkan sebagai peneliti agar lebih dekat lah untuk industri. Mungkin sampai ke TKT 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Sampai biar ready diambil oleh industri. Jadi artinya itu masih berproses yang panjang sekali ya? Betul. Sorry. Ini mungkin teman-teman perlu tahu nih yang tidak mendalami riset. Kita kan kadang-kadang tuh mudah protes ya. Kemana nih riset-riset Indonesia ini kok nggak jadi produknya, nggak ada nih riset dulu gitu ya. Ternyata memang riset itu panjang prosesnya. Kalau tadi apa misalnya TKT ya? TKT. Tingkat kesiapan teknologi atau Technology Readiness Level ya kalau saya, TRL itu. Jadi kalau peneliti itu ternyata sampai 3 itu udah bagus lah kira-kira gitu ya. 1 sampai paper 3. Tuh 3 tuh. Ketiga ya. Itu udah keren tuh biasanya. Udah dianggap ilmuwan mumpuni itu. Padahal sebenarnya dari situ untuk kalian menjadi produk yang ready dikonsumsi masyarakat masih panjang sekali prosesnya. Dan itulah yang Mbak Santi lakukan sekarang dengan PathGen itu ya berarti ya. Harapannya seperti itu. Sebenarnya awal mulanya cuman tergelitik bagaimana riset saya bisa sampai ke pasien. Karena waktu itu saya memang meneliti genetika kanker kolon ya, usus besar. Kemudian saya mendesain suatu protokol tes genetik yang terjangkau dan mudah dilakukan dibanding metode yang ada sebelumnya. Dan saya berpikir ini sepertinya bisa dibawa ke Indonesia dan negara-negara berkembang yang memang infrastrukturnya mungkin tidak secanggih atau selengkap di negara maju. Waktu itu saya di UK gitu. Akhirnya terdorong lah untuk ditranslasikan lewat PathGen. Artinya begini kalau saya bahasa sederhana yang Mbak Santi temukan waktu riset itu adalah bendanya yang bisa mendeteksi sesuatu atau prosedurnya? Prosedur. Prosedur. Jadi yang tadinya prosedurnya mungkin lebih panjang, lebih rumit dan sehingga lebih mahal, itu disederhanakan sehingga menjadi lebih murah, lebih simpel gitu ya berarti? Betul. Dengan alat yang tes genetik itu biasanya kan ada alat canggih namanya next generation sequencing. Itu membutuhkan biaya besar, butuh tenaga ahli bioinformatik. Kalau tes yang saya kembangkan tuh pakai PCR. Waktu itu sih belum ada COVID ya. Iya, kalau sekarang terus terang selalu dengar PCR saya ingatnya COVID. Padahal bukan itu sebenarnya. Cuman memang akhirnya terbantu lah dalam tanda kutip dengan adanya COVID, orang jadi tahu apa itu PCR dan mesin PCR jadi banyak. Nah, akhirnya tes kita semoga bisa diadopsi lebih mudah ya. Jadi ini menggunakan prosedur itu ya, betul, PCR ya. PCR, gitu. Wow, kita somehow ini harus berterima kasih pada COVID memang ya. Kalau sekarang dalam arti positif ya, Mas. Kalau dulu ya tahun katakan 2019 misalnya, ada orang bilang PCR itu saya kelingan gitu. Ini maksudnya apa? Tapi sekarang itu udah menjadi percakapan sehari-hari. Betul. Jadi kita juga berharap solusi yang kita tawarkan di PathGen ini bisa juga mendorong pemanfaatan investasi mesin-mesin PCR yang sudah dilakukan banyak pihak ya di Indonesia untuk penggunaan pasca COVID. Artinya kalau memang ini nanti berhasil gitu ya di titik tertentu nanti mesin-mesin itu bisa kita berdayakan dengan lebih baik gitu ya. Betul.
Sangat menarik ini ya. Jadi kalau misalnya saya tidak paham ya, cara kerja ini apakah misalnya tes yang tadi Mbak Santi desain itu juga prosesnya itu seperti tes COVID kemarin itu Mbak? Kayak dicolok-colokin gitu? Enggak. Ya? Kalau kita kan karena memang ditujukan pada pasien kanker, ini biasa kita menggunakan jaringan biopsi atau hasil operasi dari pasien yang sudah diambil tumornya, kemudian kita ekstrak DNA-nya, kemudian dites menggunakan metode kita di alat PCR tadi. Nanti hasilnya kita tahu si pasien tadi punya mutasi gen apa. Nanti mutasi gen itu menentukan treatment yang paling tepat untuk si pasien kanker usus ya, yang produk pertama kita di kanker usus ya fokusnya. Artinya bahasa sederhana saya, pasien bahkan tidak tahu dia sedang dites kan. Saya takutnya kan gitu, udah kanker dicolok-colok gitu. Enggak. Dari hasil operasi atau biopsi ya. Gitu. Sangat menarik. Berarti cara kerjanya seperti itu ya, seperti jadi yang saya pahami sekarang adalah Mbak Santi memperkenalkan sebuah prosedur gitu ya, sehingga kemudian menjadi lebih singkat, sederhana, ujungnya lebih murah, kira-kira gitu bahasa sederhana, sehingga bisa diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia. Itu kan ditemukannya kan di UK ya, maksud ketika sekolah dulu kan. Itu gimana Mbak Santi waktu itu kemudian memutuskan, saya akan hilirisasi ini di Indonesia misalnya. Itu gimana waktu itu ceritanya? Ya awal mulanya simple. Saya kebetulan boleh cerita sedikit lah ya. Saya dulu pernah jadi pasien kanker juga kan, kanker usus di Indonesia. Mohon maaf, itu kapan ya Mbak? Selepas pulang dari Australia Mas. Jadi selepas saya S2 terus balik gitu? Balik ke Indonesia, awalnya mau liburan karena saya dapat beasiswa lagi untuk kembali ke Australia S3. Tapi ketika liburan itu malah saya terdiagnosa kanker. Gitu. Padahal S2 saya juga tentang kanker kan tadi. Jadi benar-benar cobaan juga tuh waktu itu. Nah, saya kan di treatment di Indonesia. Saya juga akhirnya menyadari nih kalau di luar negeri ini biasanya sudah sampai level molekuler atau level genetika diagnosisnya. Ternyata kan waktu itu belum pada kasus saya gitu. Nah, tapi alhamdulillah nih I hit the jackpot ya, jadi saya beruntung lah gitu bisa bertahan, kemudian bisa lanjut S3. Nah di S3 saya memang akhirnya menekuni kanker usus, genetika kanker usus yang saya derita sendiri gitu. Dan ya begitu saya mengembangkan metode ini sebagai bagian dari studi S3, ya langsung teringat ya pasien-pasien di Indonesia, wah ini kan metodenya mudah gitu, murah mungkin ya, relatif lah murah. Betul. Sehingga sepertinya bisa dibawa ke Indonesia. Awal mulanya mau dibagi-bagikan aja nih metode protokolnya gitu ke institusi kesehatan ya, seperti lab-lab gitu. Tapi memang cara kan yang ditemukan dia, sehingga kalau begitu cara itu dibagikan ya ini gitu ya. Tapi ternyata begitu sepertinya kurang menarik ya, dan mungkin juga tidak terstandarisasi gitu. Karena sesuatu yang gratis itu nggak dipercaya juga, misalkan gitu ya. Dan mungkin lebih ke standarisasi sih. Sampai akhirnya ya kita lakukan pengembangan secara proper lewat validasi klinis. Jadi memang tes kita ini kita ujikan ke sampel-sampel pasien Indonesia, kita bandingkan dengan reference method. Jadi misalnya ada metode yang sudah di-approve oleh FDA, terus kita bandingkan kesesuaiannya, terus kita apply izin edar ke Kementerian Kesehatan, di-approve, sampai akhirnya sekarang bisa dipakai gitu. Jadi proses komersialisasi emang cukup panjang, dari temuan di lab sampai akhirnya bisa dipakai kan tadi banyak proses. Nah untuk komersialisasi ini saya butuh dana tentunya kan waktu itu, dan saya apply innovation grant dari Islamic Development Bank. Waktu itu ada yang namanya Transform Fund. Mereka memang mendedikasikan pendanaan ini bukan untuk riset dasar, tapi memang untuk hilirisasi. Nah, saya mendapatkan pendanaan itu yang akhirnya ya bisa. Ketika masih di UK itu? Masih di UK. Sebagai mahasiswa? Masih mahasiswa. S3? S3. Wow, gitu. Dan akhirnya mendapat pendanaan itu kita bisa lakukan proper tadi validation, ya terjadilah produk dan berdirilah Patgen gitu. Mbak, ini menarik nih. Kan kalau kita lihat itu berarti sekarang sudah
sudah sorry di Indonesia mendirikan perusahaan tadi, berarti kan mau tidak mau harus ada itu ya perusahaan ya. Itu kalau kita lihat tadi kan dananya bahkan pertamanya tidak dari Indonesia ternyata ya, tapi dari Islamic Development Bank. Kalau sekarang ada di Indonesia, sejauh mana itu Mbak Santi itu kerjasama dengan pemerintah misalnya, atau gimana relasinya dengan pemerintah sekarang, Mbak? Alhamdulillah ya, memang tadi Mas Andi benar, perusahaan rintisan bioteknologi itu masih sangat sedikit di Indonesia dibanding fintech atau e-commerce lainnya gitu ya. Tapi di sisi lain ya karena masih sedikit malah lumayan disupport nih gitu. Patgen sendiri kita dulu awal-awal berdiri masuk ke dalam skema inkubasi startup di LIPI. Jadi waktu itu masih LIPI sebelum BRIN ya? Sebelum BRIN. Jadi kita jadi tenan di LIPI dan kita bisa memakai beberapa fasilitas LIPI dan mendapat bantuan support dari tenaga saintis di LIPI. Nah kemudian berganti menjadi BRIN. Skema itu bukan lagi skema yang inkubasi seperti itu udah tidak ada, tapi kita tetap menjalin hubungan baik sehingga kita ada kerjasama dengan Pusat Studi Rekayasa Genetik di BRIN. Jadi berlanjut kita berpartner, kemudian juga dengan BRIN kita ada perjanjian kerjasama, sehingga Patgen itu berlokasi di BRIN. Oh, secara fisik di gedungnya BRIN gitu ya, tapi sebagai penyewa atau gimana? Sebagai penyewa. Gitu. Sebagai penyewa gitu ya. Penyewa dan kerjasama ya, partner lah. Partner ya gitu ya. Jadi dukungannya juga mereka ada dukungan kan gitu. Dan Kementerian Kesehatan tentunya banyak juga mendukung gitu. Karena produk kita yang kita luncurkan bersama Bio Farma ini adalah produk tes genetika kanker, any type of kanker yang pertama kali divalidasi dan diproduksi lokal di Indonesia. Jadi kita pertama nih produk kita, sehingga Kemenkes juga banyak mendukung, menyambut baik dengan memfasilitasi kadang kan kita kalau birokrasi bingung ya, apalagi perusahaan rintisan gitu, banyak diedukasi juga prosedur yang perlu jadi sekali lagi lalui gitu. Perusahaan rintisan di bidang kesehatan tadi atau Alkes, ini termasuk Alkes bukan? Termasuk Alkes. Alat kesehatan ya. Itu memang tidak banyak kan gitu ya. Dan ini ya artinya kan Kemenkes pasti juga senang ya, saya harapkan gitu ya, kemudian BRIN segala macam, sehingga mereka mau tidak mau harus mengedukasi juga. Karena kan tidak banyak yang dicontoh ya. Tidak banyak yang dicontoh itu gimana sih caranya dulu kan gitu ya. Betul. Jadi kita kalau bahasa Jawanya mbabat alas ya. Betul. Mbak, tadi saya mau agak ke belakang sedikit. Saya tadi menegaskan yang Mbak Santi temukan adalah prosedur kan. Betul. Protokol prosedur gitu ya. Nah, bahasa sederhana saya ini yang diproduksi sekarang dan yang dijual itu apa berarti? Kit reagen, jadi kayak botol isinya reagen. Cuman di dalam reagen itu ada banyak kekayaan intelektual ya. Disitulah komponen-komponen yang mendukung prosedur tadi. Yang tadi itu. Gitu. Jadi tetap ada benda yang dijual gitu ya sebagai. Menarik sekali. Tadi kan kita udah bicara soal bagaimana dia dibentuk, bagaimana pemerintah memberikan berkontribusi, tapi saya yakin itu dananya kan tidak dari pemerintah semua gitu. Tapi sebagai perusahaan rintisan kan punya kewajiban untuk menggalang dana juga ya, betul ya? Jadi kalau pemerintah malah tidak memberikan dana ya, karena kan kita perusahaan swasta gitu. Jadi bentuknya lebih ke support dalam artian fasilitasi, diskusi. Kalau BRIN memang kita membayar sewa, tapi juga kerjasama riset, misalnya seperti itu. Pendanaan utama Patgen kita memang masih di tahap awal, jadi masih di seed funding, pre-seed bahkan dari Islamic Development Bank. Nah sekarang ya memang sedang giat-giatnya mencari investor yang berminat gitu ya di bidang bioteknologi. Hanya saja memang biasanya kalau perusahaan rintisan itu akan mencari pendanaan ke venture capital gitu ya. Sayangnya sepertinya venture capital di Indonesia atau di region Southeast Asia itu belum terlalu melek lah tentang bioteknologi. Betul. Ketertarikannya pada bidang itu memang masih rendah gitu ya. Betul. Mbak Santi, kita hold ini kayaknya ada azan, kita akan tunggu dulu mungkin sekitar 10 menit ya. Thank you.
Oke, Mbak Santi, tadi karena ada azan kita berhenti sebentar, kita lanjut lagi. Ya, siap. Tadi kan baru sampai pada ini ya, investasi kita ceritanya. Betul. Tadi kan Mbak Santi cerita investor di Indonesia terutama ini, yang mungkin sebenarnya di banyak negara juga ya, yang berkembang terutama itu agak kurang gitu awareness-nya terhadap startup yang di bidang kesehatan. Padahal Mbak Santi perlu cari duit tuh, kira-kira gitu ya, betul, yang cukup banyak. Itu gimana tuh strateginya tuh, langkah-langkahnya yang sekarang gimana, Mbak? Kolaborasi sih ya. Jadi ada memang segelintir lah startup bioteknologi yang ada di Indonesia. Jadi kita berkumpul dalam ekosistem, dalam suatu inilah ya, komunitas. Kemudian kita mencoba membangun ekosistem baik dengan mengikutkan investor yang memang agak melek ya di bidang ini. Kemudian juga penggerak-penggerak di bidang bioteknologi, dokter bahkan gitu ya, yang mengerti pentingnya produk-produk semacam ini. Kemudian advokat dari pasien gitu. Jadi regulator juga gitu. Kemenkes juga banyak sih membuat event-event untuk menginkubasi atau akselerasi gitu ya startup di bidang biotek. Dalam arti Kemenkes bikin acara lalu nanti mempertemukan dengan inventor dengan investor itu. Iya gitu. Gitu. Sorry Mbak, saya agak ke belakang dikit ya. Tadi kan katanya sudah dengan Bio Farma itu tadi. Itu berarti ini kan berarti produksi sudah jalan gitu kan. Yang produk pertama. Produk pertama itu sudah jalan, yang diedarkan, diproduksi dan diedarkan oleh Bio Farma. Nah, yang sekarang investasi yang dibutuhkan ini untuk apa berarti? Untuk menelurkan produk-produk berikutnya gitu. Jadi kan karena tadi kan di pilar 2 baru ya tadi ya, yang hanya mengklasifikasi gitu ya pasien dan nanti untuk kanker usus besar. Ini berarti ke depan ya harapannya ya lebih beda lagi ininya, lalu untuk kanker berbeda lagi gitu ya, kanker jenis lain lagi. Jadi di pipeline kita memang sudah ada beberapa prototipe gitu. Kalau misalnya Mbak Santi ini harus memberi pesan gitu Pak kepada para investor itu, what is your pesan? Apa ya? Mungkin believe in us sih ya, bahwa walaupun kita di Indonesia mungkin agak ketinggalan dari sisi pelayanan kesehatan berbasis molekuler, is not that far gitu, sehingga memang market itu akan ada dan terbuka, sehingga ya iklim investasi harusnya bersemangat gitu ya. Oke, Mbak, kalau ini kan kita kan berdoa orang tidak kanker pasti kan. Iya, betul. Tapi faktanya gimana kalau di Indonesia itu? Maksud saya itu jumlah yang sakit segala itu kan tentu ada datanya kan. Itu gimana situasi kita, Mbak? Kita sayangnya memang data real banget itu masih kurang ya. Jadi kita pencatatan data registri kanker nasional itu sepertinya masih sporadik di beberapa center. Ya nggak sporadik sih, ada jaringannya, tapi mungkin tidak menyeluruh lah ya, belum komprehensif. Kalau data Globocan gitu ya, berdasarkan modeling ya, cancer di Indonesia ya meningkat terus. Gitu. Mungkin karena terutama untuk kanker-kanker yang terkait lifestyle ya, seperti kanker usus, kanker paru gitu, di mana trennya itu terus meningkat. Kalau boleh mencontohkan nih, kanker yang saya alami, kanker usus besar. Di Indonesia tuh ada fakta menarik. Kalau di luar negeri itu pasien muda di bawah 50 tahun itu paling hanya maksimal 10%. Dari total populasi? Dari total pasien kanker. Dari total pasien kanker, maaf. Dari total pasien kanker usus. Gitu. Yang jadi usianya segitu. Jadi kebanyakan tuh 60-70 tahun, karena secara teori karsinogenesis atau proses terjadinya kanker usus tuh butuh berpuluh-puluh tahun gitu untuk merubah jaringan yang normal menjadi adenoma atau kanker jinak, kemudian akhirnya jadi malignan atau kanker ganas gitu ya. Itu puluhan tahun. Makanya jadi yang memang itu yang sudah senior. Ya, kalau di UK seperti itu. Yang junior di bawah 50 tahun hanya 10%. Di Indonesia yang di bawah 50 tahun itu bisa sampai 35-40%. Kalau kita pakai
cut off 40 tahun aja. Kan ada yang bilang iya kita usia harapan hidupnya lebih rendah. Ya kalau pakai cut off 40 tahun, hasil penelitian kita dengan UGM, PFK UGM itu 20-an%. Wow. Cukup tinggi. Ya? Betul. Dan ya saya salah satu contohnya kan masuk statistik itu. Masuk, ya. Jadi ya banyak pertanyaan menarik sebenarnya ya. Artinya kan kalau kita bicara soal fakta gitu ya atau data yang kita ini mengkhawatirkan situasi itu dan itu perlu intervensi, perlu ditolong kayak gitu ya. Dan apa yang Mbak Santi lakukan ini kan dalam rangka itu, maka harusnya orang-orang ini, investor terutama itu juga bersemangat gitu kan kira-kira ya mungkin. Iya, karena sekarang kita kadang bisa kok itu memenuhi nilai ekonomi ya, nilai impact ekonomi gitu dengan juga impact sosial. Ibaratnya secara hitung-hitungan harusnya secara ekonomi juga masuk lah kira-kira gitu ya. Karena kan investasi mau tidak mau harus mempertimbangkan itu. Mbak, itu tadi kita udah bicara banyak soal bagaimana Mbak Santi di UK gitu ya. Saya pengen kembali ke Indonesia nih kan, tiba-tiba tadi kan pengenalannya adalah Mbak Santi sekarang ada di UK. Betul. Sebelum ke Indonesia, statusnya Mbak Santi sekarang di sana itu di mana? Bekerjanya atau apanya tuh? Atau masih belajar kan nggak kan? Setahu saya udah lulus S3 kan? Udah lulus S3 beberapa tahun lalu. Siap. Sekarang berarti di mana itu bekerjanya di sana? Saya sekarang menjadi peneliti di Cancer Research UK, Bitson Institute di Glasgow. Sorry, itu apa itu? Itu pemerintah atau? Bukan. Jadi Cancer Research UK itu adalah lembaga riset yang dikhususkan memang untuk kanker yang didanai oleh publik. Gitu. Tapi dia bukan state owned atau bukan milik pemerintah, tapi pendananya dari publik, dari masyarakat. Jadi ini contoh yang bagus ini ya, berarti betul. Jadi kalau Mas Andi ke UK atau mungkin ada yang pernah ke UK, banyak tuh charity shop ya, second hand shop gitu yang namanya Cancer Research UK. Nah, itu memang salah satu sumber pendanaan kami. Jadi orang misalnya udah ada barang atau baju yang masih layak pakai, itu kan disumbangkan ke charity. Nanti di charity dicuci, kemudian dijual kembali. Pendanaannya masuk ke untuk mensupport kegiatan kami. Kemudian sering juga volunteer itu membuat event, misalnya dia akan lari maraton tapi support gitu supporternya gitu ya. Nanti pendanaannya yang terkumpul disumbangkan ke kita gitu. Terus selain itu memang ada filantropis yang memang konglomerat gitu kali ya, yang udah banyak pendanaan uangnya, kemudian mensupport gitu. Terus kita juga ada generate our own income sih dari license segala temuan-temuan obat gitu. Jadi CRUK sekarang merupakan lembaga riset kanker yang didanai publik yang terbesar di UK saat ini, bahkan di dunia, tahu saya. Oke, jadi berarti Mbak Santi setelah lulus S3 sempat juga di Nottingham tetap berapa lama setahu saya. Terus sekarang benar-benar bekerja sebagai peneliti di Cancer Research UK itu. Bitson Institute. Oh gitu ya. Ini menarik nih, orang Indonesia dulu S1-nya di mana? S1 UGM di sini. Saya udah tahu sih sebenarnya. Iya. Jadi Kagama juga nih. Ya, farmasi UGM. Farmasi UGM ya. Saya nggak usah nanya tahunnya ya. Lebih mudah dari saya soalnya pasti. Arti dari lulus S1-nya di farmasi UGM. Betul. Apa yang terjadi setelah itu saya lulus? Setelah itu saya S2 di S2? Kalau mau agak detail ya, S1 kemudian saya menikah. Menikah dengan orang di Purwokerto, terus diboyong ke Purwokerto, jadi dosen di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sekarang juga sebenarnya saya masih terdaftar menjadi dosen di sana. Sorry, ini kelihatan nggak? Gak apa-apa nih, biar aja dia. Ya ini alami. Kemudian ya saya dosen muda waktu itu ya, dan menikah punya anak. Kalau di zaman itu, sorry saya potong, kan orang S1 tuh boleh jadi dosen ya? Betul ya. Ini mungkin pemirsa biar tahu karena konteksnya, karena sekarang kan dosen tuh harus S2 tuh. Nah, saya menikah, punya anak, jadi dosen sebentar di Muhammadiyah Purwokerto, dosen muda ya. Kemudian lanjut S2. Ya, waktu kita ketemu itu. Ketemu Mas Andi. Habis itu pulang, ya itu saya kena kanker.
Kemudian setelah recovery, terapi dan recovery kurang lebih 2-3 tahun, saya lanjut S3 gitu di University of Nottingham, lanjut postdoc di sana. Kemudian sekarang ya jadi peneliti. Menarik. Sorry kalau boleh tahu di UMP. UMP itu gimana statusnya masih dosen dan saya masih mengajar, masih menguji teknologi dan segala macam bisa di. Oke. Oh menarik ini, berarti memutuskan untuk tinggal di UK sekarang gitu ya. Kalau dulu orang Jogja bukan, maksud sekolahnya di Jogja tadi? SMA-nya maksud saya? Enggak, saya orang daerah. Saya lahir dan besar sampai SMA di Jambi. Oh Jambi, Sumatera. Right. Oke, sampai SMA di situ? Sampai di situ. Gimana ceritanya tuh, Pak? Kok tertarik masuk UGM gitu kan, berarti jauh, merantau segala macam tuh? Dulu tuh masih zamannya itu tadi yang kita bahas UMPTN ya mungkin ya. Jadi biasanya tuh kalau dari daerah kita ya SMA selesai tuh beramai-ramai tuh datang ke kota besar misalnya Bandung, Jakarta atau Jogja untuk belajar mempersiapkan SNMPTN, jadi les lah. Itu lagi betul itu biasanya. Sorry ini teman-teman yang tidak tahu UMPTN itu kalau sekarang SNBT. Pokoknya masuk kampus dengan tes nasional, gitu. Nah saya ya itu beramai-ramai dengan teman waktu itu yang lulus SMA. Kita ada hampir satu bus tuh dari Jambi, ada yang bus menuju Bandung, ada bus yang menuju Jogja, ada yang menuju Jakarta untuk les tadi. Biasanya sebulan sampai 2 bulan kan. Betul. Nah saya pertamanya tuh nyampe Bandung dulu, karena waktu itu mau masuk ITB lah ya gitu. Hanya saja memang entah kenapa 1-2 hari, 1 minggu kurang betah, masih homesick mungkin. Jadi itu bahkan belum tes ya, masih belum, persiapan itu masih sudah persiapan. merasakan. Terus kurang betah. Terus saya telepon orang tua, terus orang tua bilang itu kan gitu, ngapain jauh-jauh gitu, pulang aja deh gitu, kuliah di Jambi misalnya. Tapi ada teman saya yang rame-rame juga kan ke Jogja tuh, satu bus tuh bilang ya udah sampai Jakarta, udah sampai Bandung, udah sampai Jawa, dari Jambi naik bus 2 hari ya main ke Jogja deh gitu. Nah, saya gitu betul, terus saya main 1 hari betah, 1 minggu betah gitu. Memang boleh nggak diceritakan, ini orang kadang-kadang nggak tahu nih, apa bisa nggak spesifik apa yang bikin betah ya? Gak tahu ya, Jogja ini memang orangnya ramah. Betul. Pasti kemudian saya rasa masih kombinasi ya antara mall ada gitu, tapi masih ada suasana tradisionalnya kan. Jadi memang merasa di welcome banget. Mungkin gitu. Bagi saya kan orang daerah juga masuk gitu ya, itu kayaknya pas gitu ya. Kita bisa melihat kemajuan, tapi juga kita merasa tidak terlalu jauh dari budaya kita tadinya. Mungkin kira-kira gitu mungkin. Betul. Jadi kurang, nggak terlalu ngota lah ya gitu apa. Jadi betah sampai akhirnya ya saya ikut UMPTN-nya di Jogja gitu, dan lulus di Farmasi UGM. UGM. Itu ngeri loh Mbak. Maksudnya nggak sembarang orang bisa lulus Farmasi UGM. Ini siapapun Farmasi UGM ini keren. Alhamdulillah. Jadi tahun 2000, saya disebut ya tahunnya jadi. Ya boleh deh. 2000-an gitu. Ya, 2000-an. Oh, jadi itu ceritanya masuk UGM gitu ya. Berarti SD, SMP, SMA-nya di daerah, kemudian sekolah internasional waktu itu? Oh, enggak dong. Di Jambi kayaknya waktu itu belum ada sekolah internasional. Jadi saya SD, semoga masih ada ya SD-nya. SD atau FIK, jadi SD swasta tapi ya biasalah gitu. Kemudian SMP Negeri 1 Jambi, SMA Negeri 3 Jambi. Kalau dilihat dari pendidikan saya bisa membayangkan ini ya bagus, tapi ya artinya standar lah gitu ya, gitu biasa gitu ya. Kok bisa nggak ceritakan keluarga gimana keluarga? Kalau boleh tahu misalnya kondisi keluarga. Saya keluarga mungkin ekonomi menengah lah ya. Jadi berkecukupan mewah gitu enggak, tapi bisalah untuk sekolah, SPP tidak terhambat. Ada ekstrakurikuler juga bisa gitu, tapi tidak yang diantar jemput mobil tiap hari. Itu juga enggak, saya naik angkot
setiap pagi gitu ya? Pulang dan pergi sekolah gitu. Ya latar belakang ekonomi sih seperti artinya itu. Tapi dukungan terhadap pendidikan saya yakin sih bagus ya. Bagus karena memang walaupun tadinya mungkin ada agak-agak khawatir karena pergi jauh gitu ada ya, karena sebagai anak perempuan misalnya ada begitu juga ya. Betul. Dan terus terang saya dari dulu memang mungkin secara fisik tidak termasuk yang paling fit ya. Jadi saya memang dari dulu suka sakit gitu. Jadi mungkin itu juga yang membuat keluarga agak khawatir. Tapi memang dari dulu saya suka banget sama sains gitu. Jadi saya ingat banget tuh waktu mau ujian, tiap kali mau ujian, bahkan ujian harian aja, saya begadang gitu baca biologi, ngisi LKS gitu. Bahkan mama saya yang suka ngetok-ngetok pintu, udah malam tidur gitu kan. Ya emang dari dulu kalau kayak kimia, biologi itu saya suka banget memang. Saya juga diketokin pintu, tapi suruh belajar. Gitu. Jadi memang artinya interestnya ke sains itu udah dari awal ada banget gitu ya, dan orang tua kemudian mendukung, secara ekonomi juga ya cukup lah. Ya, saya kira gitu ya mungkin situasinya ya. Tapi saya ya datang dari sekolah negeri. Oke, siap. Waktu di Jogja juga kos ya waktu itu berarti ya? Kos. Di mana dulu kosnya? Pernah di Terban. Daerah Terban. Lumayan jauh tuh Terban. Iya, tapi kan lurus aja, kalau ke farmasi kan lurus doang. Kita mikirnya teknik juga. Teknik tuh di naik Pogung. Itu loh, omprengan yang ke arah Prambanan. Iya nggak? Iya, oke. Jadi ini menarik sekali sebenarnya di Jogja dulu ya. Masa kecilnya juga ya biasa aja gitu. Saya membayangkan tadi Mbak Santi itu apa sekolah internasional, bahasa Inggris udah jago dari kecil gitu. Kayak gitu juga ya. Oke Mbak, ini sekarang kita ini kan mengingatkan ya pada saya sebenarnya bahwa orang yang terdidik di Indonesia S1-nya itu ternyata bisa berkompetisi, bahkan berperan gitu di pentas dunia gitu ya, seperti yang jenengan tadi itu saya kira luar biasa. Jadi selamat ya Mbak. Terima kasih. Saya kira juga kita mungkin secara spesifik saya alumni UGM merasa sangat senang dan bangga juga gitu. Mungkin cerita sedikit yang lebih luas sekarang. Ini kan kalau kita bicara soal orang Indonesia kemudian sekolah ke luar negeri, lalu tinggal di luar negeri, bekerja. Berarti saya mau ke pekerjaannya dulu. Statusnya Mbak Santi itu berarti bekerja di Cancer Research UK. Ya, sebagai peneliti. Sebagai peneliti, dengan tetap mempertahankan kewajiban mengajar di UMP tadi. Ya, betul begitu ya? Betul. Itu sekarang mengaturnya mungkin lebih mudah ya karena dengan teknologi ya? Iya, betul. Kewajiban apa yang Mbak Santi tetap lakukan sebagai dosen di UMP? Saya tetap mengajar beberapa kelas ya untuk S1, kemudian mengajar kelas S2 juga gitu. Terus menguji mahasiswa S1, S2. Berarti mostly online itu ya? Iya, mostly online, cuman kadang kan saya ada ke Indonesia juga gitu. Jadi terfasilitasi. Kemudian saya berusaha memposisikan diri menjadi jembatan ya, terutama di bidang riset, karena memang saya sangat mencintai dunia riset gitu. Dengan posisi saya di UK, saya berharap saya bisa menjadi jembatan menjalin kerjasama riset antara UK dengan institusi di Indonesia, termasuk di UMP gitu. Jadi kita beberapa kali itu menulis proposal untuk penelitian internasional seperti itu. Itu bagian dari pekerjaan saya, dan saya sangat berterima kasih juga rekan-rekan dan pimpinan di UMP sangat memahami gitu ya visi misi saya, sehingga mereka juga mempunyai keluasan hati gitu untuk memberi ruang saya mewujudkan visi dan misi saya gitu. Saya kira kita harus apresiasi betul itu. Betul. Karena kalau seperti Mbak Santi di situasi seperti ini, kadang ada juga institusi kita tuh yang keberatan di Indonesia melihat kiprah kita seperti itu, karena mungkin dianggap tidak maksimal perannya dan segala macam. Maka kita, kalau misalnya institusi Mbak Santi UMP dalam hal ini seperti itu, saya apresiasi sekali itu. Dan semestinya sih kalau menurut saya memang seperti itulah seharusnya. Apalagi Mbak Santi juga tetap berkontribusi gitu ya ke ini ya. Saya ada beberapa penelitian yang memang di Indonesia base-nya. Selain Patgen tadi ya. Jadi memang ada riset-riset yang memang saya lakukan di Indonesia. Gitu. Right. Nah ini Mbak, ini kan selalu jadi
apa ya, diskusi panjang gitu. Kalau orang sekolah ke luar negeri, pulang nggak pulang, itu kayaknya sih nggak akan selesai diskusi itu. Betul. Kalau Mbak Santi gimana melihatnya itu? Secara lebih objektif aja gitu kan, sekarang menjadi salah satu pelaku gitu ya. Tapi ini konteksnya menurut saya nih nggak ada yang marah dalam arti kan karena UMP sangat terbuka. Tapi secara umum gimana dengan melihatnya? Bagi saya sih semuanya balik ke integritas ya, karena peneliti itu menurut saya kualitas yang paling utama itu integrity. Nah, kalau terkait integrity berarti kan di dalamnya ada misalnya tepat janji, amanah gitu ya. Saya kayaknya pernah dengar juga quotation dari Mas Andi. Intinya kita pernah janji apa sih? Kita punya perjanjian apa gitu ya? Either dengan pemberi beasiswa atau institusi asal gitu. Nah, itu yang harus kita pegang sebenarnya. Saya misalnya dalam konteks saya itu saya pendanaan S3 dari Islamic Development Bank. Itu dinyatakan harus kembali ke institusi asal dan berkontribusi. Tetapi semuanya kan menurut saya menjunjung juga asas keterbukaan. Saya sangat terbuka menyampaikan apa adanya ke institusi asal dalam hal ini misalnya UMP, pemberi dana Islamic Development Bank, bahwa ini yang saya punya visi ini yang mau saya kerjakan. Bagaimana gitu. Alhamdulillah malah dimengerti kan, Islamic Development Bank malah memberikan pendanaan sampai akhirnya berdiri Patgen gitu, dan harapannya bisa memberi impact gitu. Dan UMP juga dan Muhammadiyah secara keseluruhan sebenarnya itu alhamdulillah mendukung. Jadi lewat pembicaraan ya direstui lah dengan keluasan hati teman-teman tadi, terutama teman-teman di fakultas nih, karena kan berkurang nih apa yang mungkin bisa bantu secara fisik ya gitu. Nah, kemudian ya itu ditanya pulang tidak pulang ya komitmen apa kita apa sih? Kalau memang pendanaan misalnya dari LPDP memang ada komitmen untuk pulang ya mungkin pulang gitu, tunaikan tugas, dan kalau memang mau keluar lagi ya dikomunikasikan kan gitu, kedua berbagai pihak harus paham dan setuju. Jika memang punya visi tidak pulang gitu, atau memang ingin menempuh karir di luar negeri seperti beberapa adik-adik saya di Patgen nih gitu, mereka belum mau apply beasiswa yang memang ada ikatan gitu. Ya udah, itu pilihan menurut saya. Dan perkara kontribusi pulang tidak pulang itu udah nggak zaman lagi lah. Kita bisa kontribusi ke Indonesia dimanapun kita berada gitu sih. Tapi memang akadnya apa sih? Gitu. Saya kira itu sangat clear ya. Perjanjiannya atau akadnya apa? Itu yang tidak boleh kita langgar. Tapi kalau soal kontribusi ya bisa panjang kita diskusinya kan. Apalagi sekarang nih berkontribusi dari UK, berkontribusi dari Purwokerto itu bisa jadi sama atau bahkan ini ya. Saya secara pribadi sangat setuju itu. Yang kedua, saya justru malah saya tuh pernah juga nulis tuh. Justru pemerintah, saya bilang di situ, harus mendorong ada orang-orang yang menjadi duta-duta sains atau duta ilmuwan Indonesia. Jadi berikan mereka beasiswa dengan uang keringat kita sendiri, katakan begitu. Justru didorong untuk tidak pulang, pulang dulu misalnya. Gitu. Artinya nih, saya tahu ini bisa jadi kontroversial, tapi kan tergantung tujuan besarnya gitu. Saya pengen, misalnya gitu kan ya, saya bilang ada orang Indonesia yang betul-betul menduduki posisi-posisi yang strategis di puncak-puncak peradaban dunia tuh, peradaban sains atau ini ya. Tapi itu benar-benar sistematis kita desain gitu kan. Nah, saya nggak tahu nih apakah ide ini bisa diterima. Tapi kalau saya bilang, kalau nggak begitu, misalnya kita mungkin nggak akan punya orang jadi CEO Google. Kalau semua orang pintar itu harus pulang misalnya gitu ya. Tapi itu ini ya, itu kan istilahnya kalau orang Jawa itu ngudoroso aja gitu ini. Tapi artinya saya dalam posisi bisa memahami dan setuju bahwa kontribusi itu tidak selalu terkait dengan lokasi geografis. Mungkin gitu ya. Kalau kasarannya ini, kalau bidangnya seperti Mbak Santi, betul nggak dugaan saya atau pendapat Mbak Santi gimana? Kalau pulang bahkan kadang-kadang kita jadi mundur gitu proses risetnya.
Karena kita bicara soal fasilitas. Itu gimana tuh kalau di bidang Mbak Santi? Ya, di bidang saya terutama ya genetika gitu kan, teknologinya berkembang terus dan masih sangat mahal lah intinya aksesnya. Walaupun sudah mulai tumbuh ya di Indonesia ini. Tetapi posisi saya misalnya di UK itu dan juga ada di Indonesia itu memang sangat membantu gitu. Jadi saya punya akses ke teknologi terbaru yang bisa saya tularkan gitu ya. Kalau nggak jauh-jauh ya adik-adik di Patgen, peneliti muda kita, atau ke rekan-rekan kolaborator saya misalnya gitu di Indonesia. Itu yang paling simpel sih seperti itu. Kemudian yang tahap berikutnya juga pendanaan riset. Pendanaan riset untuk genetika, biotek itu mahal kan gitu. Nah, akses kita tidak bisa memungkiri akses pendanaan riset di Indonesia untuk level itu memang terbatas gitu. Nah, keberadaan saya di UK juga gitu selain di Indonesia ya bisa membuka peluang setidaknya aplikasi proposal riset internasional yang mungkin pendanaannya lebih besar gitu. Jadi memang di bidang saya ya biotek need a lot of resources gitu. Kalau kembali ke yang lebih praktis sekarang, teman-teman di UMP itu ada nggak yang tertarik atau sekolah di UK misalnya atas rekomendasi atau atas fasilitasinya atau gimana, mereka tertarik nggak? Tidak hanya dari Purwokerto sih ya, bahkan ini besok ada dosen Fakultas Kedokteran UGM yang akan join kita di Cancer Research UK untuk S3 misalnya. Kalau di Purwokerto ada teman sih yang lulusan UK juga, tapi bukan saya yang fasilitasi waktu itu. Jadi semangat internasionalnya juga cukup tinggi sih. Gitu. Balik yang tadi agak teknis, berarti Cancer Research UK ini memberi gelar juga ya? Enggak. Jadi kita lebih nanti berafiliasi dengan universitas yang terdekat, mitra gitu. Tapi ada pembinaan PhD-nya atau risetnya di institusi kita. Ini beberapa pertanyaan terakhir nih Mbak. Kalau kita bicara riset tadi kan obrolannya bisa panjang, dan kita kadang-kadang tuh kalau nggak lagi waras pikirannya itu banyak keluhan kita di situ. Nah, apa sih yang menurut Mbak Santi bedanya riset di UK dengan di Indonesia? Menurut pengalaman dan menurut ingatan gitu ya, yang kita perlu tahu tuh. Mungkin research management ya, yang paling kerasa gitu. Kita peneliti di sini kan beban administrasinya ini memang terdengar klasik tapi memang apa adanya banget gitu. Beban administrasinya saya rasa cukup tinggi ya. Sangat tinggi. Lebih tinggi dari bikin papernya. Nah itu yang memang menurut saya menjadi pembeda utama. Kalau pendanaan ya sesuai dengan kemampuan lah. We can still do things. Artinya kita nggak bisa juga apple to apple membandingkan. Gitu. Saya suka nih. Yang kita bandingkan ya sesuatu yang kita bisa bandingkan lah. Kalau ngomong duitnya sih mungkin ya agak. Dan research management. Jadi kalau di UK misalnya kita tidak perlu misalnya pelaporan ya, nggak sampai kwitansi detail reagen apapun itu harus ada kwitansinya, tapi lebih tetap ada audit gitu ya, uang yang kita bilang untuk reagen ya dibelikan reagen gitu, tapi tidak sedetail yang perlu dilakukan di Indonesia. Dan yang ditekankan lebih ke monitoringnya itu ke output gitu. Jadi tapi outputnya tidak instan. Jadi misalnya nih saya dapat grant sekarang gitu ya, tidak terlalu ribet pelaporan pendanaannya. Kemudian outputnya kalau kita bilang 1 atau 2 publikasi internasional, it doesn't mean begitu habis grantnya dalam 2 tahun terus sudah langsung publish gitu. Karena kan proses pelaporan yang bagus juga, maksud saya publikasi yang baik juga takes time. Yang akan dilihat itu nanti output ini digunakan sebagai matriks evaluasi grant berikutnya. Jadi bukan grant yang sekarang gitu, sehingga ada proses yang cukup matang dalam menghasilkan publikasi.
Nah, itu salah satu contoh riset manajemen. Yang kedua memang biasanya ada SDM ya, research office lah, yang mengatur sisi-sisi admin dan sebagainya, sehingga peneliti itu memang fokus meneliti. Gitu. Jadi aspek ilmiahnya yang dia tekankan gitu ya. Betul. Ini menarik sekali. Ini walaupun kita terima kasih Mbak Santi udah mengatakan tadi, ini klise sih sebenarnya, tapi kita harus katakan lagi ya, karena memang masih terjadi kan gitu ya. Pendekatan pemberian dana riset itu kadang-kadang menggunakan apa ya, kalau bahasa saya itu standar akuntansi konvensional. Kalau saya udah kasih kamu 2 miliar dalam setahun apa hasilnya gitu kan. Kan riset tidak bisa seperti itu. Jadi research management adalah hal yang membedakan ya. Not so much about amount of money that is available kan gitu. Kita kadang-kadang juga mikir LPDP itu duitnya banyak juga loh, bisa ada proyek yang cukup signifikan, betul. Oke. Mungkin gini Mbak, ini agak filosofis ya sekarang saya bertanya, karena kita sudah banyak sekali yang kita cover. Kita tentu ingin mendengar bahwa Indonesia akan maju atau bisa maju. Kalau Mbak Santi diminta untuk cerita sederhana gitu, apa ya yang secara sederhana harusnya kita lakukan atau bisa kita perbaiki agar kita bisa maju at least di bidangnya jaringan itu, apa kira-kira? Menurut saya kemajuan suatu negara, terutama di bidang saya ya, misalnya pelayanan kesehatan, itu banyaknya digerakkan oleh roda inovasi. Ya kan, obat-obat baru itu kan hasil riset, hasil inovasi, kemudian diagnostik baru, bahkan kayak sekarang digital health dan sebagainya, itu hasil inovasi yang nanti bisa berimpact kepada pasien gitu ya, kepada masyarakat. Nah, bagaimana PR-nya adalah bagaimana menggerakkan roda inovasi ini kan. Ini PR tantangan yang cukup besar nih. Tidak hanya dari sisi pendanaan dan riset manajemen tadi, tapi juga menurut saya strategi nasional. Jadi grand scheme-nya dari negara kita sendiri. Ada bidang-bidang yang mungkin menjadi priority atau keunggulan. LPDP ini kan banyak ya beasiswanya, dan saya sangat bangga loh Indonesia punya skema pembiayaan beasiswa seperti itu gitu ya. Mungkin bisa di-refine lagi dengan pemberian beasiswa yang tidak sporadik, jadi lebih strategis gitu. Misalnya 3 tahun pertama area apa ya, fokus misalnya di mana. Saat ini kan memang lagi berkembang sekali genomik dengan launchingnya Biogenome Indonesia oleh BGSI oleh Kemenkes misalnya. Tapi regardless lah program Kemenkes atau tidak, sekarang precision medicine ya butuh genomik. Nah, itu kita bisa pull beberapa resource dari LPDP, beasiswa untuk diarahkan ke sana. Jadi lebih ke strategi sih pengaturan. Karena kalau kita bicara soal sumber daya yang kita punya sih, kayaknya sih kita punya kan. Duit kasarnya itu kita punya duit sebenarnya. Kayaknya mengarahkan itu fokus itu. Jadi manajemen nasional sebenarnya. Dan kalau talent, saya sudah mengalami, saya hampir 8 tahun kan di UK, baik sebagai student maupun sebagai peneliti. Mahasiswa kita nggak pernah kalah, jarang deh kalah secara intelektual, rajin juga, sangat rajin. Mungkin yang agak kurang itu keberanian berpendapat dan berpikir kritis gitu ya. Tapi di sisi lain kita termasuk SDM unggul. Gitu. Jadi nggak ada kendala juga di situ, lebih ke manajemen. Ini berarti kepada pesantren kalau gitu. Pesannya pada anak muda yang mendengar ini, mungkin mahasiswa sekarang masih semester 1 segala macam, yang masih gampang nih mau apa, mau gimana, mikirin luar negeri aja karena masih takut. What is your pesan? Wah, jangan takut ya. Kita harus berbangga, tegak kepala gitu, bahwa kita orang Indonesia, kita nggak ketinggalan kok gitu. Hanya saja memang untuk berkompetisi global kita jangan bermalas-malasan sih. Kita kadang terlena dengan kemudahan ya yang ada di Indonesia gitu.
untuk bisa compete di luar negeri ya we need to fight. Tapi we can. Banyak sekali orang Indonesia yang sukses di bidangnya masing-masing di luar negeri gitu. Jadi pasti bisa. Thank you Mbak Santi. Ini kita udah temenan lama tapi saya terus terang baru kali ini benar-benar ngulik ya. Dan ini untuk saya sangat mencerahkan, tidak saja pendengar, saya juga merasa banyak sekali mendapat hal. Saya mau ulang sedikit lagi, satu, selamat atas segala pencapaian dan good luck karena kan masih jauh nih perjalanan gitu. Semoga dan teman-teman yang menonton atau yang mungkin tertarik untuk investasi bidang ini salah satu yang menarik untuk kita. Baik, saya gitu aja. Matur nuwun sangat. Selamat malam Mas Santi. Selamat malam Mas Andi. Makasih.